Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam ibadah ini, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus agar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, sumber berkat dan pertolongan yang kami yakini di dalam kuasa Roh Kudus yang sudah menyertai, memberkati, bahkan mengiring langkah kami para anak-anak Bapa tiba di tempat ini untuk melakukan ibadah bersama saudara kami, Pak Gunawan Wibisono, Pak Edi Mulyono, Mbak Wita, Mbak Dina, Mbak Ana, demikian juga Mas Hardi dan Mas Hasani, juga anak-anak kami, baik Otnil, Nathan, Aveng, Ageng maupun Dimas yang juga ikut di dalam penyelenggaraan ibadah ini. Kiranya Bapak memberkati kami, memimpin kami, karena itu layakkanlah kami dalam melakukan ibadah ini, dan biarlah Roh Kudus yang menguasai tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga jalannya ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir boleh berjalan dengan sempurna. Listrik maupun wifi yang kami gunakan juga Bapak berkati, Bapak lindungi, Bapak hindarkan dari segala gangguan, sehingga semuanya berjalan dalam kasih Bapak untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Karena itu berikanlah hikmat pada hamba Pak Gunawan Wibisono yang Bapak paringi berkat pada malam hari ini untuk memimpin ibadah ini. Biarlah Roh Kudus yang berbicara, menentukan, menunjuk saudara kami yang ambil bagian dalam ibadah ini, baik di dalam doa pengakuan dosa, doa pembukaan, doa syafaat, doa penutup, ataupun pembacaan firman. Biar Roh Kudus yang berkarya. Itulah ya Bapa, doa harapan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Pembacaan firman Pak Edi, 1 Petrus 4 ayat 16. Doa pengampunan dosa Mbak Ana, doa pembukaan Mbak Dina, dan doa syafaat Mbak Wita. Shalom Aleichem Bisem Yeshua Hamasyah. Saudaraku, bersama-sama kita dengan saudara-saudara kita di rumah, mari kita bangun untuk menyembah dan memuliakan namanya. Karena sepanjang kehidupan kita, dari waktu-waktu kita telah dibersamai dan diberkati. Mari kita angkat pujian kita untuk kemuliaan namanya dengan pujian yang pertama, yaitu Ku puji Engkau di antara umatku, 305.
Tuhan Yesus yang telah menebus dosa umat manusia, layak dipuji, dimuliakan senantiasa. Mari kita masuk ke dalam rumah Allah dengan pujian Di Dalam Rumah Tuhan nomor 217. Dalam rumah Yesus kita memuji dan menyembah. Di dalam rumah Yesus kita memuji dan menyembah. Di dalam rumah Yesus kita memuji dan menyembah Yesus. Tuhan berkenan kita puji dan kita sembah. Namun Tuhan tidak berkenan kalau kita memuji dalam keadaan dosa. Oleh karena itu, mari kita menyerahkan segala dosa kita dengan pujian di muka Tuhan Yesus. Kita bersujud kepadanya. Bila kita telah mengoreksi diri betapa besarnya dosa kita, mari kita mau ditahirkan sebagaimana ajaran Pemazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kekirangan karena selamat yang daripadamu. Lengkapilah aku dengan roh. Kita mohon pengampunan.
Bapa yang Maha Kudus, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, syukur kami tunjukkan kehadirat-Mu karena Engkau berkenan mengizinkan kami di sini untuk membangun ibadah pada malam hari ini. Namun Engkau tahu bahwa kami datang dengan segala dosa, kekurangan, dan kesalahan kami. Kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa, kesalahan, dan kekurangan kami, sehingga kami layak untuk membangun ibadah pada saat ini. Kami unjukkan permohonan kami ini dengan segala kerendahan hati, agar Bapa melayakkan kami untuk bangun ibadah malam hari ini. Dan semua ini kami unjukkan kehadirat-Mu ya Bapa, demi kemuliaan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, dengan rasa syukur atas pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita masuk ke ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Yesus. Sebab nama-Mu kudus, Yesus. Di hadapan yang Maha Kudus, sepantasnya kalau kita bersorak-sorak memuji Dia. Mari kita puji namanya bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagi-Mu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Kita masuk dalam doa pembukaan. Terima kasih ya Allahku, karena telah mengampuni dosa-dosa kami. Bapa, di saat ini kami hendak memulai ibadah. Sucikan, kuduskan hati kami masing-masing. Terlebih jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa jahat, baik dalam hati ataupun tempat kami beribadah. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang memimpin ibadah di malam ini, Pak Edi, Pak Wibisono, dan juga Bapak Gunawan Wibisono. Berkati ya Bapa, kiranya Roh Kudus dan hikmat surgawi senantiasa menyertai. Demikian juga dengan saudara kami yang membaca dan juga perenungan firman. Berkati ya Bapa, kiranya Bapa juga menguasai dengan roh Bapa yang kudus. Bapa,
Kami serahkan ibadah kami di malam ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ke hadirat-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menerima firman-Nya malam ini. Kita sambut firman-Nya dengan rasa kasih kita kepada Yesus. Pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus menyambut firman peparing. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Ku merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Yesus, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Yesus, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa. Pujian yang penuh kerinduan kami sampaikan kepada-Mu ya Yesus. Karena kasih-Mu yang luar biasa malam ini menganugerahkan firman bagi makanan roh kami. Bersyukur Tuhan Yesus. Kami hendak renungkan, kami hendak hayati, dan bahkan kami mohon Tuhan Yesus memampukan kami melakukannya. Bapak Gunawan, hamba-Mu yang hendak merenungkan, menyampaikan perenungan ini, berkati mulut hati bibirnya, sehingga apa yang disampaikan seturut kehendak-Mu, agar kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan penuh syukur kami berdoa. Amin. Firman peparing dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-16. Ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-16 demikian firman-Nya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Amin. Shalom Aleichem, Bishem Yeshua Mashiach. Di Arahem Shalom, Bishem Yeshua Mashiach. Kiranya kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan atas kita semuanya, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini. Amin. Bersyukur dalam keadaan yang masih belum stabil bangsa dan negara kita,
Demikian juga dalam beberapa level keluarga juga banyak menghadapi permasalahan kesehatan. Kita masih diperkenan untuk datang kepada Tuhan Yesus untuk mendekat dan merasa-rasakan firman-Nya. Pada malam hari ini, firman pokok yang utama yaitu dari 1 Petrus 4 ayat 16. Kita kembali akan membaca. Arwita. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya. Sebagai orang Kristen di sini diperhadapkan kepada yang pertama adalah penderitaan. Ya. Saya kira kita semua apabila kita menghayati dalam kehidupan kita ada satu hal yang atau beberapa hal terkait dengan iman kita, kemudian kita disudutkan, kita dilecehkan, kita dijauhi, dan kita mengalami penderitaan, maka Rasul Petrus menghendaki supaya kita tidak malu, ya, melainkan memuliakan Allah dalam nama Kristus. Ini adalah satu hal yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan umat Kristen. Ya. Bentuknya bermacam-macam, dan saya kira kita masing-masing pernah mengalaminya. Namun apabila kita mengalami, ada yang dalam waktu tidak terlalu lama, ada yang dalam waktu puluhan tahun. Saya pernah dikelui oleh seorang staf di kantor, Pak, bagaimana? Saya ini udah 20 tahun lebih, Pak, tapi masih staf saja, karena saya di bawah pimpinan yang tidak menyukai, ya. Padahal dia pekerjaannya bagus, ya. Dia datang tepat waktu, dia mengerjakan lebih banyak daripada yang lain, tapi puluhan tahun dia masih belum ada promosi. Ya, ini adalah salah satu bentuk, ada banyak yang lain, ya. Tetapi janganlah malu, malah hendaklah memuliakan Allah. Kemudian di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, karena sesungguhnya kita semuanya ini sebagai anak-anak Tuhan, kita dikehendaki untuk menyampaikan firman kepada siapapun. Namun kenyataannya Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 1 ayat 18, Mbak Dina dibaca. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya. Jadi disebutkan di sini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Salib ini kan apabila kita menyadari siapa sih yang mau mati atau wafat di kayu salib. Pada zaman waktu masih hukuman mati dengan salib ini aja sudah menjadi bahan cemoohan, ya. Sehingga apabila kita mengabarkan tentang salib, maka orang menganggap bahwa itu satu kebodohan. Ada banyak kesaksian yang bisa kita rekam dari sekitar kita, bahkan apabila kita sendiri pun menyampaikan mengenai salib kepada orang di luar Kristus, pasti ada cibiran, ada pelecehan, ya, yang memang loh kok justru Allahmu itu kematiannya di kayu salib.
pada posisi titik terendah. Ya. Nah ini bisa kita baca di 1 Korintus juga ayat 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 22. Bu Ana. 1 Korintus 1 ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Kemudian ayat 23. Ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ya. Jadi pada zaman itu orang Yahudi itu meminta tanda. Tanda apa yang diminta sebenarnya oleh orang Yahudi? Mereka itu berharap bahwa Sang Mesias yang datang, karena Tuhan Yesus ini juga disebut sebagai Mesias, itu adalah seorang raja besar yang melebihi kebesaran Daud dan Salomo. Ya. Dengan tentaranya yang kuat, dan dia bisa mengusir penjajahan bangsa Romawi. Tanda itulah yang ditunggu oleh bangsa Yahudi. Tetapi kenyataan yang datang adalah seorang anak tukang kayu, lemah, ya kan? Bahkan kalau dia ketika dielulukan di Yerusalem itu, dia hanya menaiki seekor keledai. Ya. Ini apa-apaan gitu loh. Ya. Jadi tanda yang diharapkan oleh orang Yahudi untuk mereka mendapatkan seorang Mesias yang gagah perkasa secara fisik, kemudian tentara yang kuat secara kasat mata, tidak dijumpainya pada Yesus. Sehingga tadi dikatakan bahwa untuk orang-orang Yahudi ini merupakan batu sandungan. Mereka tersandung oleh keadaan Tuhan Yesus yang penuh kasih, ya. Meskipun telah mengadakan mujizat demi mujizat, tapi mereka mengatakan, siapa itu? Bukan itu yang ku kehendaki. Bukan itu tanda yang menjadi kebanggaan yang akan melepaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Ya. Kemudian sebagai orang Yunani, ya, dikatakan bahwa untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ya. Orang Yunani itu ahli hikmat. Ya. Mereka itu filosof. Mereka itu ahli dalam filsafat. Lah Tuhan Yesus ini di mata mereka bukanlah sebanding dengan ahli-ahli yang mereka miliki. Ya. Itu pun menjadikan orang bukan Yahudi ini tidak menghiraukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Jadi tanda dan hikmat yang dimiliki oleh bangsa Yahudi dan Yunani itu tidak dipenuhi dalam kehidupan Tuhan Yesus itu. Ya. Tetapi ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya, ini adalah bagi orang-orang yang dibukakan hatinya, bagi orang-orang yang dipilih bisa merasakan. Karena pemahaman orang Yahudi, orang Yunani atau non-Yahudi yang tidak bisa menerima Tuhan Yesus itu masih membayangkan hal yang bersifat fisik, hal yang masih bersifat kasat mata. Tetapi Yesus ini sudah mengutarakan sesuatu di balik semuanya itu, jauh melebihi semuanya itu. Karena yang dikatakan Tuhan Yesus ini adalah menuju kepada alam kekekalan, bukan saja yang ada di dunia ini. Sehingga apa yang dikatakan oleh Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya. Ini adalah keberatan-keberatan orang-orang yang di luar Tuhan Yesus, ya, menganggap sebagai suatu kebodohan
menganggap itu batu sandungan. Lalu Rasul Petrus juga menegaskan di 1 Petrus 1 ayat 17, Mas Ardi. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya. Jadi kembali lagi di sini Petrus menegaskan, kalau begitu kita ini bukan berasal dari dunia. Kita ini menumpang di dunia ini. Oleh karenanya, di dalam menghadapi cemoohan, di dalam menghadapi kesukaran, kesusahan, segala sesuatu itu kita harus sangat berhati-hati. Ya. Janganlah kita sembrono untuk hidup di dunia ini. Karena kita ini hanya menumpang. Ya. Bersyukur kalau kita ini tinggal di negara kita sendiri. Pengalaman banyak orang yang tinggal di negeri orang, itu ada pepatah dalam bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negeri orang. Sebetulnya bukan hujan emas yang dialami ya. Kalau di negeri orang itu pasti mengalami diskriminasi. Ya. Apapun juga itu gambaran itu terjadi atas kita orang-orang Kristen, yang mana dunia ini tidak mengenal. Ya. Kita tahu ada pimpinan yang sangat berprestasi, sangat hebat di kota metropolitan. Begitu mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik, tapi apa yang terjadi? Ya. Disingkirkan, ya kan? Kalau perlu dibuang jauh-jauh, bahkan kalau perlu dimusnahkan. Ya. Tetapi Tuhan Yesus itu adil. Apabila Dia sungguh-sungguh komitmen untuk mengandalkan Allah, maka dimanapun Dia ditempatkan, tetap kemuliaan Allah itu terpancar melalui kehidupannya. Ya. Kita baca sekali lagi, Mas Adi, 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Ya, betul. Jadi memang kita ini jelas bukan berasal dari dunia. Kita ini berasal dari Allah. Ya. Oleh karenanya, sikap kita pun harus sangat waspada selama di dunia ini. Kita tahu bahwa di dalam dunia ini yang berkuasa itu sesungguhnya adalah si jahat, ya kan? Nah, si jahat ini memang diberi kuasa di dunia ini, dan kita memang harus sangat hati-hati dan menghindarinya dengan sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Kristus. Ya. Oleh karenanya, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam kita menghadapi tekanan, tantangan, halangan, rintangan itu, kita dikehendaki untuk taat kepada Allah. Kita baca Yohanes 6 ayat 38, Bu. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang memiliki kuasa di atas segala kuasa, yang memiliki kemampuan yang tidak tertandingi. Namun di dunia ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku ya turun dari surga itu hanya untuk melakukan kehendak Bapakku, bukan melakukan kehendakku. Ya. Jadi ketaatan ini ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, dicontohkan, diteladankan oleh Tuhan Yesus, bahwa dirinya yang memiliki kuasa itu saja taat. Sesungguhnya manusia ini hingga
mengalami keadaan seperti ini itu oleh karena ketidaktaatan seseorang. Oleh karena ketidaktaatan seseorang, maka kita ini jatuh, ya kan? Jatuh ke dalam keadaan seperti ini, terikat oleh dosa, dikuasai iblis dan mengalami kematian. Ya. Ketiga hal ini tidak bisa dilepaskan oleh manusia sendiri. Terbukti dengan adanya nabi-nabi, ya, dengan adanya imam-imam, raja-raja dalam sekian puluh generasi, semuanya gagal dalam memenuhi ketaatan ini. Ya. Akhirnya Allah mengutus putra tunggalnya untuk turun ke dunia dan tidak memiliki kehendak apa-apa kecuali melakukan kehendak Bapa yang di surga. Itu yang dikehendaki. Ya, ketaatan semacam itulah yang dikehendaki. Nah, ini harusnya ada dalam diri kita. Tetapi pertanyaannya sekarang, mampukah kita? Ya. Mampukah kita? Ya. Apabila kita menggunakan akal, budi, pikiran, dan daging kita, maka jawabannya pasti tidak mampu. Ya. Tetapi apabila kita menggunakan iman percaya kita dengan melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita dimampukan. Ya. Oleh karenanya, kembali kita belajar dari surat Petrus ini, 1 Petrus 5 ayat 10 dan ayat 11. Mbak Wita. 1 Petrus 5 ayat 10 dan 11. Ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya. Jadi sesungguhnya semua itu karena Allah. Ya. Jadi karena Allah yang memanggil. Ya. Jadi bukan kita ini yang mendatangi Allah, tapi Allah memanggil kita. Ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apakah mereka mencari Allah? Justru mereka bersembunyi kepada Allah. Dan Allah yang memanggil, hai Adam, Hawa, di manakah engkau? Ya. Jadi semuanya ini adalah inisiatif Allah. Allah yang memanggil, kemudian Allah yang melengkapi. Ya. Melengkapi dengan apa? Melengkapi dengan kemampuan dan kuasanya. Lalu Allah meneguhkan, kemudian menguatkan dan mengokohkan kita. Jadi selama kita mengandalkan Allah, maka firman ini pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita menilik kehidupan lama kita, sebelum kita lebih dekat kepada Allah, bagaimanakah sikap, perbuatan, dan kelakuan kita? Ataupun pikiran-pikiran kita, angan-angan kita, masih dipenuhi oleh hal-hal yang bersifat menyeret kita kepada kesenangan duniawi. Tapi perlahan-lahan kita dibawa, ya. Kita dimengertikan, jangan berbuat begitu. Karena kalau kita berbuat begitu, kita akan merasakan ketidakdamaian dalam diri kita. Kemudian kita berdoa, memohon ampun. Kemudian Allah bekerja dalam diri kita, membenarkan apa yang salah. Dan kita dimampukan untuk bergeser dari hal yang salah itu menjadi hal yang baik dan benar. Tidak cukup hanya itu. Nantinya kita akan harus menuju kepada kekudusan. Ya. Nah, hal ini juga dialami oleh Rasul Petrus, ya kan? Kita tahu bahwa Rasul Petrus ini adalah orang yang sangat temperamen. Dia ini suka nyeplos kepada sang gurunya, ya, yaitu Tuhan Yesus. Pada saat gelombang yang begitu besar, ya, melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, apa yang dia katakan? Ya kan? Nanti begitu tahu Tuhan Yesus berkata, aku ingin juga berjalan di atas air. Ya.
Jadi Petrus ini orangnya memang kalau murid gitu agak berani ya mengutarakan, tapi kurang berpikir panjang. Dia juga menanyakan, kami ini sudah meninggalkan semuanya, ikut Engkau ya Tuhan, apa imbalannya bagi kami? Karena Petrus ini berusaha juga mendapat imbalan sebagaimana orang Farisi berpikir waktu itu. Karena mereka masih belum paham siapa sebenarnya Tuhan Yesus ya. Jadi para rasul ini kan juga jatuh satu persatu karena mereka berpikiran salah pada waktu itu ya. Bahkan Petrus ini ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia mengingkari sampai 3 kali sebelum ayam berkokok. Jadi Petrus ini juga tadinya itu adalah orang yang belum bisa menyadari siapa Tuhan Yesus. Tapi setelah mengetahui Tuhan Yesus ini adalah Allah yang mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian naik ke surga, maka berubahlah Petrus ini, ya kan? Berubah, dia menjadi penginjil yang luar biasa, dan dia tidak takut mati oleh perbuatannya itu, karena dia sungguh-sungguh meyakini siapa Yesus sebenarnya. Ya. Petrus tidak menanggapi apabila dia direndahkan orang atau apabila dia mengenai ancaman-ancaman. Dibaca Mbak Dina 1 Petrus 5 ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 6. Ya. Karena itu hendakkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya. Jadi Petrus yang tadinya itu yakin, percaya diri bahwa dia mampu. Tetapi setelah dia diubahkan, dia mengatakan bahwa rendahkanlah dirimu. Ya. Bayangkan ya, orang yang tadinya itu mengandalkan kemampuannya, sekarang menasihati anak-anak Tuhan untuk merendahkan diri. Tetapi di mana? Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya. Kemudian ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kemudian menghendaki untuk kita menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus memelihara kita. Ya. Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, jadi Petrus menyadari bahwa kita semua ini di dalam satu kondisi di mana iblis itu siap menerkam kita. Ya. Tetapi tidak dikehendaki untuk melawan secara fisik, tetapi lawanlah dengan iman. Ya. Karena semua saudaramu di seluruh dunia itu menanggung penderitaan yang sama. Ya. Jadi Petrus yang tadinya menggebu-gebu dengan kekuatannya sendiri, dia berserah dan mengandalkan Tuhan Yesus, maka dia dimampukan untuk mengerjakan apa yang menjadi firman-Nya. Kehendaknya sendiri sudah dilepaskan. Sebagaimana Tuhan Yesus melepaskan kehendaknya untuk hanya mengikuti kehendak Bapa. Ya. Demikian pula Rasul Paulus. Ya. Kalau kita melihat dalam diri Rasul Paulus yang dulunya mengejar-ngejar bahkan membunuh orang Kristen, akhirnya dia mengikut Kristus dengan setia sampai dia bersedia wafat oleh karena membela Tuhan Yesus. Dibaca Mbak Ana 1 Korintus 9 ayat 16. Jadi Rasul Petrus sampai mengucapkan hal ini. 1 Korintus 6 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Iya,
ini adalah kata-kata iman, ya. Karena di tengah-tengah keadaan Rasul Paulus memberitakan Injil, itu manusia mengatakan celakalah kamu. Tetapi Rasul Paulus mengatakan celakalah aku apabila aku tidak memberitakan Injil. Ini adalah kata-kata iman. Dalam kenyataannya Rasul Paulus banyak penderitaan pada saat mengabarkan Injil ini, baik penderitaan jiwa maupun fisik, ya kan? Ini adalah kita baca dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-50. Salah satu penderitaan Rasul Paulus adalah karena fitnahan-fitnahan. Mana tadi? Kisah Rasul 13 ayat 50. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Ya, jadi tidak jarang Rasul Paulus memasuki satu daerah kemudian diusir. Ya. Ini kan penderitaan baik secara badani maupun jiwani, ya. Karena orang yang mengabarkan kabar baik tetapi dihinakan, ya. Diusir keluar. Juga penderitaan berupa kekerasan dalam mewartakan Injil, ya. Penyesalan, didera, dilempari batu, terombang-ambing di laut, ya. Bahkan kelaparan, kedinginan, itu semua dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, celakalah aku apabila aku tidak mengabarkan Injil. Ini kan satu pernyataan iman yang luar biasa, ya. Jadi perubahan seseorang begitu drastis setelah dia disentuh oleh Roh Kudus. Ini adalah satu hal yang memang menjadi kenyataan yang apabila kita sungguh-sungguh melakukan firman-firmannya, kita pun akan diubahkan. Meskipun tidak sedrastis Paulus dan Petrus, tapi pasti ada perubahan itu, ya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 12, Rasul Paulus kembali menegaskan kepada Timotius, kita 2 Timotius 3 ayat 18. ya. Timotius 3 ayat 12, maaf. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, sudah tahu kan Rasul Paulus, dia menyampaikan kepada Timotius agar tidak kaget gitu loh, kalau nanti kamu mengalami aniaya juga, ya kan? Paulus ini menganggap hal-hal yang dulu berharga sekarang dianggap sebagai sampah, ya. Filipi 3 ayat 8, Mbak Dina. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, inilah yang menjadi ayat hafalan mungkin ya bagi kita semuanya, ya. Tetapi janganlah ini hanya menjadi ayat hafalan, tapi ini kita gumulkan dalam kehidupan kita. Apakah saat ini kita masih membanggakan hal-hal yang bersifat duniawi dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat surgawi, ya. Karena apabila kita sebagai orang Kristen tidak mengalami seperti Petrus, tidak mengalami seperti Paulus, tidak mengalami seperti orang-orang Kristen yang lain, nabi-nabi zaman dulu. Ya, saya pernah mengatakan, hanya tinggal aku ini ya Tuhan yang hidup. Semua nabi-nabi telah dibunuh. Nabi-nabimu sudah habis semuanya. Maka ya saya lari pontang-panting waktu ke Padang, ya kan? Dari Israel turun ke Yehuda sampai ke Berseba sampai ke padang gurun
akhirnya Allah meminta dia ke Gunung Horeb, ya, Gunung Sinai. Itu adalah satu hal yang sangat berat. Ya. Makanya dikatakan tadi bahwa memang setiap orang yang hidup beribadah dalam Kristus akan menderita aniaya. Ya, tetapi aniaya ini akan mendapatkan upah. Ya. Upahnya sangat besar. Kalau kita baca Matius 5 ayat 11. Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya. Apabila karena aku, ya, karena Kristus. Jadi bukan karena kesalahan kita sendiri, ya, tapi karena Kristus. Jadi kalau kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita mengalami aniaya, dicela, maka difitnah, maka berbahagialah kamu. Ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ya, jadi jelas bahwa apabila kita mengalaminya, dan memang kita harus mengalaminya, maka telah disediakan oleh Allah upah yang besar di surga. Kiranya apabila kita dalam kehidupan kita mengalami hal ini, maka kita bersukacita. Dan Roh Kudus akan memampukan kita melaluinya. Oleh karenanya kita hanya berserah saja, dan biarlah firman-firman ini bisa mewarnai kehidupan kita dan kita bisa melakukannya dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus. Demikian apa yang menjadi hikmat pada malam hari ini. Roh Kudus menyempurnakan dalam diri kita masing-masing. Amin. Saudaraku, kembali diingatkan, ikut Tuhan Yesus itu tidak selalu nyaman di dunia ini. Senantiasa ada pengasah-pengasah iman kita, yaitu penderitaan, pergumulan, ya, sakit penyakit, bahkan dikucilkan, bahkan dibunuh. Oleh karena itu, tetap setia. Upah telah disediakan bagi kita di kerajaan surga. Roh Kudus akan menolong kita. Amin. Kita sambut firman pada malam ini dengan pujian yang terakhir, yaitu Gembala. Judulnya Gembala 590.
yang agung Yesus Kristus akan senantiasa membersamai kehidupan kita. Kita akan masuk dalam syafaat dan sekaligus doa penutup. Mari kita puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus atas besarnya kasih kemurahan. Jika pada malam hari ini kalian boleh menerima berkat yang menguatkan iman kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk kami boleh taat pada apa yang menjadikan kehendak-Mu, melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selanjutnya berdoa untuk semua persekutuan doa yang telah Tuhan Yesus bentuk, baik di kota-kota di Jawa Timur, di Jakarta, Ambon, Makassar, dan juga Yogyakarta. Berkati seluruh imam dan Soko Guru Piranti. Kami juga berdoa untuk semua pendeta, pastor, pekerja gereja yang ikut terlibat dalam pelayanan di gereja. Kiranya Tuhan Yesus juga memberi mereka kekuatan untuk dapat melayani dengan sungguhan, dengan kasih-Mu kepada seluruh umat yang ada di gereja-gereja. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana kami tinggal. Tuhan Yesus, kami hanya memohon belas kasih-Mu kepada mereka yang terdampak dari pandemi COVID ini, juga seluruh yang bencana alam yang terjadi di dalam negeri kami. Kasihanilah mereka, beri mereka kekuatan Tuhan Yesus dan penghiburan. Juga untuk pemerintahan kami, dari Bapak Jokowi sampai yang terendah di daerah-daerah, Tuhan Yesus juga beri mereka hikmat untuk bisa menghadapi setiap masalah yang ada dengan memberikan jalan keluar yang baik, sehingga kami bisa merasakan semua damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya kami akan undur dari ibadah ini. Tuntun kami dalam melakukan aktivitas kami selanjutnya, dan kami menyerahkan seluruh persembahan sukarela yang telah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memberkati, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji-Mu, haleluya. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Selamat malam, dan Yesus memberkati kita semua.